Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Barokah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum Islam serta kontribusi dalam pembentukan hukum nasional. Yang melatar belakangi adanya hukum Islam serta kontribusi dalam pembentukan hukum nasional adalah negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, segala persoalan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan masih berkomitmen menjalankan hukum Islam baik dalam ibadah maupun muamalah. Bahkan yang berkenaan dengan masalah siasa tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam. Baik, selanjutnya, sebelum kita mengetahui apa saja kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional, kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada dalam hukum Islam. Nah, yang pertama, hukum Islam itu terdiri dari sumber hukum Islam. Nah, di sini sumber hukum Islam itu terdiri dari yang pertama, Al-Quran, yang kedua, Al-Hadis, lalu yang ketiga ada ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril, dan bagi yang membaca Al-Quran dinilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sumber hukum Islam yang kedua yaitu adalah Al-Hadis. Pada umumnya, ulama hadis memberi pengertian bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, lalu sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Lalu sumber hukum Islam yang keempat yaitu adalah qiyas. Nah, di sini qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Hadis, baik dalam ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Nah, di sini pengertian qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi, yaitu baik dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, baik dalam ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi hukum Islam. Nah, di sini apa saja sih fungsi hukum Islam itu? Nah, di sini saya menggunakan 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi ibadah. Nah, di sini fungsi ibadah yakni hukum Islam merupakan ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia kepatuhannya, merupakan ibadah yang sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kata lain, hukum Islam merupakan kontrol sosial untuk keselamatan individu maupun masyarakat sekitarnya, agar manusia melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sehingga tujuan hukum Islam bisa dicapai, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Lalu fungsi hukum Islam yang ketiga adalah fungsi zawaj, yaitu memberikan takzir. Fungsi ini sangat mencerminkan bahwa hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi ini pun dapat merealisasikan tujuan hukum Islam. Lalu ke fungsi hukum Islam yang keempat adalah fungsi ta'zin wal islah al-ummah, yakni sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudkan masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan, yaitu thayyibatun wa rabbun ghafur. Pembahasan selanjutnya
mengenai karakteristik hukum Islam. Nah, di sini menurut Dr. Haji Fathur Rahman MA, karakteristik hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, sempurna. Nah, di sini sempurna itu dalam syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah, lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Lalu, karakteristik hukum Islam yang kedua adalah elastis. Nah, di sini hukum Islam juga bersifat elastis atau lentur dan luas. Ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntutan hidup dunia akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya karakteristik hukum Islam yang ketiga adalah universal dan dinamis. Nah, di sini ajaran Islam bersifat universal, yakni meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ajaran Islam berlaku bagi orang Arab dan orang Ajam atau non-Arab, kulit putih dan kulit hitam. Lalu karakteristik hukum Islam yang ketiga yaitu adalah universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal, yakni meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri, yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis atau cocok untuk setiap zaman. Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Al-Quran juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia. Lalu karakteristik hukum Islam yang keempat adalah sistematis. Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Lalu karakteristik hukum Islam selanjutnya yang terakhir menurut Dr. Fathur Rahman MA yaitu bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Sebegitu jauh hukum Islam hanya mempunyai 2 dasar pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di samping 2 sumber pokok tersebut, ada lagi sumber pokok lain, yaitu konsensus masyarakat atau ulama yang mencerminkan suatu transisi ke arah satu hukum yang terdiri sendiri, yaitu penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai peran hukum Islam dalam NKRI. Peran hukum Islam dalam NKRI yang pertama. Nah, di sini untuk mengetahui bagaimana peran hukum Islam dalam NKRI, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sumber. Antara lain, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya, dalam sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat. Oleh karena secara konstitusional tercantum pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan hukum positif yang fundamental yang mengikat setiap warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara. Lalu selanjutnya dalam sila ketuhanan yang Maha Esa
agama adalah unsur mutlak pembangunan bangsa dan watak negara. Karenanya, kehidupan beragama adalah unsur mutlak kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, agama adalah unsur mutlak bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, dari uraian di atas, jelas bahwa agama sebagai unsur mutlak dari kehidupan bangsa Indonesia yang sangat penting dan turut menentukan dalam rangka pembinaan hukum nasional Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional. Dalam pembangunan hukum nasional ada beberapa fenomena yang dijumpai dalam praktik. Nah, yang pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif yang dapat hal ini. Hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan instrumen-instrumen hukum instruksi presiden. Salah. Dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang dapat dijumpai dalam praktik. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif, yang dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Sebagai salah satu contoh, yaitu kompilasi hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instrumen Hukum Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan hukum positif dalam memenuhi salah satu unsur kedudukan pengadilan agama sebagai pengadilan negara. Baik, kita sudah mengetahui apa saja yang ada dalam hukum Islam. Baik, apa saja kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional. Jadi, kesimpulannya, hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat Islam atau hukum Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam atau hukum Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Maka dengan adanya pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, perjuangan dalam mengangkat nilai hukum Islam atau syariat Islam menjadi kontribusi pembentukan hukum nasional sebagian sudah terlaksana walaupun belum menyeluruh dengan adanya undang-undang yang selama ini telah berjalan. Lalu yang kedua, masih terasa adanya hal-hal yang kontroversi dan tantangan dalam mengangkat hukum Islam ke dalam pembentukan hukum nasional. Lalu yang ketiga, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam mewujudkan kontribusi hukum Islam menjadi hukum nasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.